Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalian baik-baik saja dan tetap semangat. Siapa KM-nya di sini? Saya, Bu. Coba KM pimpin doa ya sebelum pembelajaran dimulai. Ibu. Ya, Sebelum silakan. kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah ya. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Kalian nanti ketika Ibu menyebutkan nama kalian, kalian jawab hadir ya sambil mengacungkan tangan. Bella Cahya Monika, Hadir, Bu. Gita Tiramapita, Hadir, Bu. Bima Siswanto, Hadir, Bu. Kamila Rahman, hadir Bu. Alhamdulillah ya semuanya hadir pada hari ini. Baik, sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Apakah kalian masih ingat dengan materi minggu kemarin terkait dengan cabang-cabang biologi? Jawab, Bu. Silahkan. Bahwasanya cabang-cabang biologi itu sangatlah banyak. Di antaranya anatomi, botani, fisiologi, ekologi, zoologi, mikrobiologi, genetika, dan masih banyak lagi. Baik, sekarang kita akan beranjak pada materi keanekaragaman hayati. Nah, menurut kalian, cabang biologi apa yang cocok pada materi keanekaragaman hayati? Ada yang bisa menjawab? Tidak tahu, Bu. Ya sudah, tidak apa-apa ya. Jadi, kita akan mempelajari terkait dengan keanekaragaman hayati, yang dimana keanekaragaman hayati tersebut merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah atau frekuensi dari ekosistem, spesies, dan gen di suatu tempat. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan beragam bentuk di kehidupan di bumi gitu ya. Baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, dan ekosistem. Ketika kita mempelajari keanekaragaman hayati, tentu kita akan mendapatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis hewan ataupun tumbuhan serta persebarannya, dan juga akan mengetahui bahwa keanekaragaman merupakan sumber penghidupan, sumber kelangsungan hidup, karena potensial sebagai sumber pangan, papan, sandang, obat-obatan, makanan, ataupun kebutuhan lainnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menginformasikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik ya, oleh kalian semua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan definisi keanekaragaman hayati melalui studi literatur dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengkategorikan keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem di Indonesia berdasarkan ciri-ciri melalui pengamatan gambar dengan tepat. Lalu yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya keanekaragaman hayati di Indonesia dengan melalui studi literatur dengan tepat. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video. Nanti kalian simak dan tuliskan, catat hal-hal penting yang ada dalam video tersebut. Silakan selamat menyaksikan ya. Indonesia is host to several unique ecosystems containing a large number of diverse species. At least 10% of the world's flowering species, which counts to over 25,000 species, flourish in Indonesia. There are also 12% of the world's mammals, 16% of reptiles, 17% of birds, 6% of amphibians, and over 45% of fishes, all of which are parts of the nation's lush biodiversity. In order to preserve its biodiversity, which also contributes hugely to the world, Indonesia has taken significant steps in accordance to the national and global target on biodiversity framework. The government has allocated more than 500 units of protected areas spread throughout the country, with the total coverage area of 22 million hectares terrestrial and 20 million marine protected area.
Because of its uniqueness and universal values, 6 protected areas are recognized as World Heritage Sites, 16 biosphere reserves, 7 Ramsar sites, and 7 ASEAN Heritage Sites. Many studies and researches has also been conducted to identify plants and animals to assess their potential uses for medicine, food, energy, and biocontrol for chemical hazard. Nah, tadi setelah pemaparan video tadi ya, apa yang tersirat dalam pikiran kalian? Dan coba simpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan video tadi? Ayo, siapa? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Dari video tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang banyak, yang memiliki banyak variasi antara tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman tersebut memiliki manfaat tersendiri, diantaranya untuk makanan, obat-obatan, dan banyak lagi manfaat lainnya yang terdapat dalam video yang tadi Ibu perlihatkan. Baik, terima kasih ya. Nah, ada yang ingin menyimpulkan kembali? Oh ya sudah, kalau tidak ada. Nah, dari pemaparan tadi di video, coba ada yang ingin bertanya tidak terkait dengan video yang sudah tadi dipaparkan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mengapa semua hewan atau tumbuhan memiliki perbedaan, baik itu dalam bentuk, warna, atau ukuran? Ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, Ibu, sebenarnya pertanyaannya sama, Bu, seperti Bima. Memang seperti yang sering kita lihat bahwa hewan dan tumbuhan itu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, hal apa yang menyebabkan terjadinya, Bu? Ya, baik, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan ya dari kedua pertanyaan tersebut bahwasannya pertanyaannya itu adalah apa yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati. Seperti itu ya. Sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok berjumlah 5 orang ya. Baik, Bu. Ya, sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah. Baik. Ini Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Nah ya, kalian ya isi data kelompoknya terlebih dahulu, kelasnya, lalu baca ringkasannya. Setelah itu baca juga petunjuk pengerjaannya. Jadi kalian harus mengamati terlebih dahulu gambar. Untuk pengisian LKPD-nya nanti ada dari sumber-sumber lain. Kalian harus mencari dari buku-buku paket ataupun dari sumber internet ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan perwakilan ke depan ya. Iya, Bu. Ya, baik. Silakan kerjakan. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak. Oh ya sudah. Kelompok 1? Tidak juga, Bu. Ya sudah. Nanti kalau misalnya ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Baik, Ibu. Ya, siap. Bagaimana? Sudah mengisi LKPD-nya semua? Sudah. Nah, sekarang kalian harus mempresentasikan ke depan. Coba nanti Ibu kocok ya. Ibu mau kelompok 2. Kelompok 2 tampil ya perwakilan kelompoknya. Ya, silakan maju ke depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Berdasarkan tabel hasil pengamatan kelompok kami, terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu pada mawar dan talas. Memiliki daun berwarna hijau, tetapi pada daun keladi daunnya berwarna hijau namun tulang daunnya berwarna pink. Batang pada keladi dan talas bersifat lunak atau herbaceous. Sedangkan pada batang mawar berkayu. Lalu faktor yang menyebabkan sifat atau ciri-ciri
Menyebabkan perbedaan sifat atau ciri-ciri pada tanaman. Yang pertama iklim, karena iklim memiliki pengaruh yang sangat besar terutama suhu udara dan curah hujan. Yang kedua relief tanah, keadaan tanah di suatu tempat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan. Yang ketiga tanah humus dan tanah vulkanis sangat baik untuk pertumbuhan tanaman karena memiliki banyak unsur hara. Yang keempat biotik atau pengaruh makhluk hidup, perbedaan susunan gen pada tiap organisme, pengaruh kandungan genetik pada suatu komunitas atau kelompok. Selanjutnya, hasil pengamatan tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Menurut kelompok kami, mawar putih dan mawar merah merupakan tingkat gen karena dari segi morfologi sama namun yang membedakan yaitu pada warna saja. Yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati tingkat gen adalah perbedaan susunan gen pada setiap organisme. Hasilnya adalah sifat individu yang berbeda namun pada tingkat spesies yang sama. Keanekaragaman tingkat ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Selanjutnya, apa yang dimaksud keanekaragaman hayati tingkat gen dan spesies? Keanekaragaman genetik merupakan keanekaragaman dan pembawa sifat yang terletak pada kromosom. Kromosom ini berada di inti sel. Keanekaragaman gen menjadikan adanya variasi antara individu yang memiliki jenis yang sama. Hal ini karena individu tersebut memiliki bahan dasar atau faktor penentu yang sama tetapi dengan susunan yang beraneka ragam. Adapun keanekaragaman jenis adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Bertanya, Ya, silahkan. dalam penjelasan tadi ada kata gen gitu. Apakah yang dimaksud dengan gen? Baik, terima kasih kepada Bima yang telah bertanya. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika kurang jelas. Bisa ditanyakan terlebih kepada Ibu. Nah, ya baik ya. Jadi, gen itu sendiri adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bella. Nah, gen ini adalah unit dasar pewarisan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Nah, jadi yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati tingkat gen ini adalah karena adanya perbedaan susunan gen pada tiap organisme seperti itu. Nah, sekarang ada yang dapat menyimpulkan tidak? Ada yang mau menyimpulkan tidak terkait dengan pembahasan keanekaragaman hayati kali ini? Coba siapa yang mau? Ya, Bu. Ya, silahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman makhluk hidup yang memiliki perbedaan-perbedaan baik dalam tubuh, baik dalam bentuk, ukuran, warna, dan penampilan dan juga sifat-sifatnya. Baik, Ibu akan menyimpulkan pembahasan kali ini. Bahwasanya seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan ya di awal, bahwasanya keanekaragaman hayati adalah suatu istilah yang digunakan untuk apa? Untuk keanekaragaman sumber daya alam meliputi jumlah atau frekuensi dari ekosistem, spesies ataupun gen ya. Nah, coba kalian perhatikan. Apakah kalian apakah semua makhluk hidup yang kalian jumpai itu sama? Tidak. Nah, tidak kan? Terdapat variasi. Nah, variasi itulah yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu mempunyai keanekaragaman. Nah, keanekaragaman makhluk hidup itu terjadi karena perbedaan sifat, baik ukuran, bentuk, ataupun fungsi organ, ataupun ataupun warna ya.
dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, apa yang faktor yang menyebabkan itu terjadi? Yang tadi sudah disampaikan oleh Bella ya, kelompok 2 itu karena terjadi dari dua faktor, yaitu abiotik dan faktor biotik. Di antaranya ada iklim, ada jenis tanah ataupun relik tanah, dan ada gen gitu ya sebagai faktor pembedanya. Nah, dari keanekaragaman tersebut terjadilah tingkatan. Ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati ya. Yang pertama yaitu ada tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Ya, seperti yang sudah dibahas oleh kelompok 2. Mungkin itu saja simpulan dari Ibu. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan memberikan 5 soal ya. Kalian kerjakan ini. Baik, Bu. Silakan ya, kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Siap, Bu. Gimana sekarang? Apakah sudah menjawab pertanyaan 5 soalnya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Coba sini kumpulin ya. Siap. Terima kasih. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Amin. Terima kasih ya. Nah, Ibu akan memberikan penugasan untuk pertemuan besok. Jadi, kalian itu harus mengidentifikasi hewan ataupun tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nanti kategorikan dan dibuat laporan ya minggu depan. Itu tugas kelompok saja. Nah, untuk pembelajaran besok itu akan membahas terkait dengan manfaat mempelajari keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, seperti itu. Coba dari tadi ya, dari pembahasan tadi. Ibu ingin tahu apa yang kalian dapatkan atau kesan apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Baik, setelah pembahasan kali ini, saya jadi mengetahui tentang definisi, tingkatan, dan penyebab keanekaragaman hayati. Ya, seperti itu. Semoga kalian sehat selalu. Mungkin itu saja pembahasan mengenai keanekaragaman hayati hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.